Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Zarathustra, di mana Zarathustra ini merupakan asal usul munculnya agama Majusi atau Zoroaster di dunia. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Munculnya Nabi Zarathustra atau Zoroaster adalah cikal bakal Majusi di dunia, di mana Ibnu Katsir saat membahas surat An-Nisa ayat 150 menyebutkan bahwasanya satu pendapat bahwa kaum Majusi pada awalnya beriman kepada nabi mereka yang bernama Zarathus atau Zoroaster, namun mereka kemudian kafir terhadap syariat nabi tersebut. Nah, Zarathustra ini adalah nabi bangsa Persia kuno yang hidup sekitar abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi, yang hampir sezaman dengan Raja Cyrus, yaitu sekitar tahun 600 sampai 530 sebelum Masehi. Yang mana Raja Cyrus ini merupakan raja pertama dinasti Akhemenia, yaitu dari Persia. Nah, dikatakan dalam suatu pendapat bahwasanya Raja Cyrus sendiri merupakan seorang penganut tauhid. Hal ini digambarkan saat Cyrus membebaskan bangsa Yahudi dari pengasingan dari Babylon serta memerintahkan untuk membangun Baitul Al-Maqdis yang kedua setelah Baitul Maqdis yang ke-1 dihancurkan oleh bangsa Babylon. Nah, agama Zoroaster ini memiliki beberapa kesamaan dengan agama Samawi, seperti mengajarkan adanya hari kebangkitan yang mereka sebut dengan Fragos Hereti, kemudian jembatan penghakiman yang mereka sebut dengan sebutan Sinfato Peretum, kemudian Tuhan yang Esa yang mereka sebut dengan sebutan Ahura Mazda, yang 101 nama dan sifatnya dilafalkan dalam ritual peribadatan mereka. Nah, kemudian mengenai Majusi itu sendiri, bahwasanya Majusi merupakan pelafalan Arab dari kata Persia kuno, yaitu Majus. Majus berarti kelompok pendeta atau penyihir. Kata Majus juga diserap ke dalam bahasa Inggris melalui bahasa Yunani, yang kemudian menjadi magic dan magician. Nah, para Majusi kemudian mengubah dan menggantikan agama Zoroaster melalui beberapa tahap. Yang pertama, Majusi telah ada sebagai agama tradisional orang-orang Babylon. Berdasarkan temuan arkeologis, catatan tertua yang menyebut kata Majus atau Majusi adalah prasasti Behistun, yang menyebutkan bahwa di masa Raja Darius yang pertama, yang merupakan raja keempat dinasti Akhemenia, terjadi pemberontakan di Babylon dan ada Majusi di sana. Ketika dinasti Akhemenia menguasai Babylon, mereka berinteraksi dengan agama tradisional Babylon, termasuk dengan astrologi Babylon dan kepercayaan bahwa waktu adalah asal dari segala sesuatu. Kepercayaan ini kemudian mempengaruhi sebagian penganut Zoroaster bahwa waktu adalah keberadaan yang lebih dahulu daripada Tuhan dan segala sesuatu. Audemus of Rhodes dalam catatannya menyebutkan bahwa ada sekelompok orang Persia yang menganggap waktu sebagai asal dari terang atau Ahura Mazda dan gelap yang disebut dengan Ageramainyu. Nah, kemudian yang kedua,
Majusi bercampur sinkretisme dengan agama Zoroaster dan menjadi aliran sesat dalam agama Zoroaster. Sinkretisme Babylon Majusi dianut sebagai penganut Zoroaster, sehingga menjadi satu aliran dalam agama Zoroaster. Aliran ini menjadikan api sebagai simbol dari keberadaan Ahura Mazda, di mana sebelumnya orang Persia tidak menyembah patung dewa. Namun pengaruh kebudayaan Babylon yang gemar membuat patung membuat Artaxerxes yang kedua, yang merupakan raja ke-10 dinasti Akhmenia, mulai membangun patung malaikat Anahita di berbagai kota besar. Nah, Artaxerxes yang kedua juga membangun kuil api untuk Anahita di Istakhar. Jika prasasti raja-raja sebelumnya hanya menyebut Ahura Mazda, maka prasasti Artaxerxes yang kedua ini mulai menyanjung Anahita dan Mitra, yang merupakan malaikat-malaikat dalam agama Zoroaster. Nah, ketika dinasti Akhmenia runtuh, yaitu di masa raja ke-13 akibat serangan Alexander dari Macedonia, yaitu di daerah Yunani. Nah, orang Yunani sendiri merupakan penganut politeisme, yaitu orang-orang musyrikin. Nah, serangan dan penjarahan bangsa Yunani telah memusnahkan banyak teks suci Zoroaster. Nah, kemudian yang ketiga, Majusi ditetapkan penguasa sebagai agama resmi negara. Pada tahun 247 sebelum Masehi, dinasti Arsacid mengakhiri pendudukan Yunani dan mendirikan kerajaan Parthia. Raja Parthia yang bernama Vologases di abad ke-1 Masehi berusaha mengumpulkan teks-teks suci Zoroaster yang tersisa dari berbagai aliran agama Zoroaster, termasuk dari kalangan Majusi. Nah, ketika Parthia runtuh setelah salah satu gubernurnya memberontak dan mendirikan kerajaan Sasanid pada tahun 224 Masehi, di mana di masa Sasanid penduduk Persia sudah terdiri atas penganut politeis, yaitu penganut Majusi, dan sisa-sisa penganut agama Zoroaster. Nah, Sasanid ini kemudian memilih Majusi sebagai agama resmi kerajaan. Penguasa Sasanid menjadikan kuil api sebagai tempat peribadatan utama. Nah, kitab Zoroaster yang ada saat ini berasal dari penyusunan ulang di masa Sasanid, di mana kerajaan Sasanid sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin, yaitu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, Majusi tidak termasuk Ahlul Kitab. Hal ini antara lain karena agama mereka sudah sangat jauh menyimpang, sehingga sangat berbeda dari agama Ahlul Kitab. Ibnu Abbas berkata, "Inna ahla Farisa lamma mata nabiyuhum katabalahum iblisul majusiyata." Nah, sesungguhnya penduduk Persia tatkala nabi mereka meninggal, maka iblis menjadikan al-Majusiyah sebagai pengganti agama nabi mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Zarathustra yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.